Dan sejak perdebatannya dengan Pendeta Budi Asali beberapa hari yang lalu, sejumlah orang meminta saya memberikan jawaban untuk semua pertanyaan dari Pak Donditan di dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, saya tidak yakin memiliki waktu yang cukup untuk menjawab semua pertanyaan itu satu persatu, tapi memang beberapa di antaranya akan saya berikan tanggapannya. Kemarin saya sudah menjawab pertanyaan Pak Donditan tentang Justinus Martir yang katanya menyamakan atau menganalogikan Yesus dengan putra-putra Yupiter. Di dalam tanggapan kali ini saya akan menjawab secara khusus pertanyaan ini. Jadi kalau tidak ada tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib, apakah Pak Budi Asali bisa selamat? Silakan Pak. Nggak bisa, silakan. Baik, kalau begitu apa bedanya Pak itu konsep sama konsep keselamatan dalam paganisme Pak? Silakan Pak. Konsep dalam paganisme itu bagaimana? Silakan. Ya, konsep paganisme juga mirip sekali dengan konsep Kristen, yang mana di satu sisi mereka banyak yang menyembah dewa-dewa yang triad. Triad artinya 3 kesatuan. Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, semuanya 3 Tuhan, 3 pribadi, 3 dewa gitu. Kok di Kristen juga 3 gitu Pak? Apakah, maksud saya gini, kenapa cuma 3 gitu Pak? Kok Kak nggak 4, nggak 5, nggak 20, nggak 100 gitu Pak? Bisa nggak Pak? Tolong jelasin Pak. Apa Kenapa saya cuma pernah 3 mengatakan gitu? bahwa saya punya 3 Tuhan atau 3 Allah? Silakan. 3 pribadi, kan tadi sih gua bilang 3 pribadi 3 Pak. pribadi beda dengan 3 Tuhan atau 3 Allah. Ya, kalau 3 pribadi kenapa semuanya 3 pribadi gitu Pak? Silakan Pak. Oke, 3 tanggapan saja untuk pertanyaan tadi. Ya, pertama, satu kali lagi pertanyaan tentang Tritunggal dari Pak Donditan adalah pertanyaan red herring, yaitu umpan ikan merah. Di dalam logika itu disebut sebagai red herring fallacy. Ya, seseorang melakukan kesalahan itu di dalam perdebatan atau diskusi ketika dia melemparkan pertanyaan atau isu yang tidak punya relevansi secara langsung dengan topik spesifik yang diperdebatkan. Pak Donditan mengalihkan isu diskusi dari topik tentang keselamatan kepada pertanyaan atau diskusi mengenai doktrin ketuhanan. Nah, saya kira disinilah letak peran penting dari seorang moderator. Saudara, di dalam sebuah perdebatan, moderator yang dipilih itu jangan hanya dipilih untuk penuhin kursi. Moderator itu harus orang yang kuasai topik spesifik yang diperdebatkan, termasuk dia menguasai aturan-aturan logika, termasuk dia secara ketat menggunakan mandat yang diberikan kepadanya untuk menjaga aturan-aturan debat yang sudah disepakati bersama. Kalau sebuah perdebatan seperti kemarin itu, ya itu sama seperti orang itu bikin sesi ngobrol-ngobrol di YouTube, kemudian siapa saja boleh ngomong apa saja, tentang apa saja, sesuka hatinya, kemudian setelah capek, matikan kamera, kemudian tidur nyenyak. Bagi saya, model-model begitu itu sama seperti yang biasanya orang sebut sebagai obrol-obrol adu jangkrik, yaitu sama sekali tidak menarik bagi saya. Kedua, Pak Donditan berdusta tentang kebudayaan-kebudayaan pagan tersebut dengan mengatakan bahwa konsep trinitas itu ada di dalam kebudayaan-kebudayaan itu ya. Saudara-saudara, mengatakan bahwa konsep trinitas itu paralel atau sama atau mirip dengan yang diyakini di dalam kebudayaan-kebudayaan lain atau di dalam agama-agama lain selain daripada kekristenan yang ortodoks, yang historik dan yang rasuli, itu berarti saudara mengungkapkan sebuah dusta. Misalnya, keyakinan tentang konsep triad di dalam kebudayaan Mesir kuno ya, Osiris, Isis, dan Horus. Konsep triad di dalam kebudayaan Mesir itu bukan Tritunggal. Sama sekali bukan Tritunggal. Orang-orang Mesir tidak pernah percaya bahwa Osiris, Isis, dan Horus itu 3 pribadi yang memiliki hakikat atau esensi yang satu, sama, dan setara. Sama sekali tidak. Mereka memang percaya itu 3 dewa. Dan bukan hanya percaya itu 3 dewa, tapi mereka bahkan membedakan antara dewa, Osiris, dan Horus, dan dewi, yaitu Isis. Nah, pertanyaan, di mana letak kesamaan konseptual atau kemiripan paralel konseptual antara konsep triad Osiris, Isis, Horus di dalam kebudayaan Mesir kuno dengan konsep trinitas atau tritunggal di dalam kekristenan?
Sama sekali tidak ada. Atau misalnya konsep Trimurti di dalam Hinduisme. Saudara-saudara silakan tanya saudara-saudara kita yang Hindu. Apakah mereka percaya bahwa Brahma, Wisnu, dan Siwa itu adalah 3 pribadi yang berbeda namun memiliki hakikat yang esa, satu, sama, dan setara? Tidak, mereka memang percaya itu 3 Tuhan, 3 dewa. Jadi tidak ada kemiripan, kesamaan, paralel konseptual antara doktrin Tritunggal, doktrin Trinitas dengan konsep Trimurti di dalam Hinduisme. Dan poin yang sama kita bisa teruskan untuk kebudayaan-kebudayaan lain yang dia sebutkan di dalam pertanyaan tersebut. Pak Donditan rupanya penikmat atau pengkonsumsi website-website ateis yang tidak belajar, yang tidak ngerti apa-apa, yang comot sana comot sini, kemudian bikin paralel sesuka hatinya. Dia baca itu di internet, kemudian dia pungut, dia bawa ke dalam perdebatan, kemudian dia ajukan pertanyaannya kepada pendeta Budi Asale. Saudara-saudara, satu kali lagi penegasannya. Doktrin Tritunggal itu completely unik milik kekristenan. Tidak ada paralelnya, tidak ada analoginya dengan konsep ketuhanan manapun di dalam kebudayaan manapun, baik yang kuno maupun yang sekarang. Tidak ada analoginya di dalam kebudayaan manapun, termasuk tidak ada kesamaan, kemiripan, paralelnya dengan doktrin ketuhanan di dalam agama-agama manapun di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Jadi kalau ada orang seperti Pak Donditan mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu pagan karena mirip dengan yang ada di dalam kebudayaan-kebudayaan lain, dia adalah seorang pendusta. Ketiga, pertanyaan Pak Donditan, kenapa 3 dan kenapa hanya 3? Saudara-saudara, jawabannya sama dengan ketika pertanyaan dengan standar yang sama ditanyakan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hanya 1 pribadi? Nah, kalau Pak Donditan itu muslim dan muslim yang taat dan muslim yang ngerti tentang Quran dan Sunnah, pasti dia akan menjawab, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, satu, karena memang demikianlah yang diwahyukan di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Nah, kalau Pak Donditan akan menjawab begitu, maka jawaban dengan standar yang sama juga akan dijawab oleh orang-orang Kristen terhadap pertanyaan itu. Karena sejauh yang dibaca di dalam Alkitab, Kejadian sampai dengan Wahyu, kesimpulan totalnya adalah soal apa, siapa, dan bagaimana Tuhan yang diwahyukan di dalam seluruh Alkitab Tota Scriptura adalah Tritunggal atau Trinitas. 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang memiliki esensi hakikat yang satu, sama, dan setara. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati Anda sekalian.